Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang ingin memimpin doa hari ini? Ya, silakan. Pimpin doa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rigi Gaisan, kelas 5A. Saya akan membacakan doa Al-Fatihah dan sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA kelas 5 Ilmu Pengetahuan Alam. Tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kompetensi dasar 3.3, materi pokok, sistem organ pencernaan hewan ruminansia. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, peserta didik dapat menjelaskan sistem organ pencernaan hewan ruminansia sapi dengan benar. Kedua, peserta didik dapat membuat peta konsep alur proses sistem organ pencernaan hewan ruminansia sapi dengan benar. Hewan ruminansia, ada yang tahu apa itu? Coba kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ya, betul sekali. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, bakteri, dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu pencernaan rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Coba kalian, ada yang tahu rongga mulut sapi? Ada apa saja di dalamnya? Ya betul. Rongga mulut pertama ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Hewan sapi termasuk hewan herbivora, hewan memakan tumbuhan. Jadi giginya hanya ada 2 tipe, yaitu gigi seri dan gigi geraham. Kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merengut rumput makanannya dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Ketiga, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut.
Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Setelah dari rongga mulut, masuk ke esofagus atau tenggorokan. Setelah makan dikunyah di rongga mulut, makanan akan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dengan lambung. Saat melewati esofagus, makanan hanya sekedar lewat dan tidak mengalami proses apapun. Ukuran kerongkongan hewan ruminansia biasanya sangat pendek, yaitu sekitar 5 cm, tapi bisa melebar sesuai tekstur dan ukuran makanan. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, obomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan hewan ruminansia. Pertama, rumen atau disebut perut besar. Letak rumen ada di sebelah sini ya. Fungsinya, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum, disebut juga perut jala. Yang kedua, retikulum atau disebut juga perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan hingga tidak masuk ke omasum atau disebut perut kitab. Omasum disebut juga perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau disebut dengan perut masam, yaitu perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Ini letak abomasum. Setelah itu masuk ke usus halus. Makanan yang sudah dicerna di lambung dari abomasum, hewan kemudian akan bergerak menuju usus halus. Tahukah kamu? Panjang usus halus hewan ruminansia ternyata bisa mencapai 30 kali panjang tubuhnya. Ini artinya kalau seekor hewan memiliki tubuh dengan panjang 1,5 meter, maka panjang ususnya bisa mencapai lebih dari 40 meter. Pada usus halus, inilah proses penyerapan sari-sari makanan terjadi. Terjadi proses absorpsi dan fermentasi, dan akhirnya disalurkan ke seluruh tubuh, lalu diubah menjadi energi. Setelah itu masuk anus. Makanan yang sudah diserap sari-sarinya akan menghasilkan sisa makanan dari proses penyerapan makanan. Sisa makanan ini tentunya harus dikeluarkan dari sistem pencernaan hewan dalam bentuk feses atau kotoran.
spesies ini akan keluar dari sistem pencernaan hewan melalui anus. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini tentang sistem organ pencernaan hewan ruminansia sapi. Dari rumput dikunyah di mulut, lalu masuk ke esofagus, lalu masuk ke rumen atau disebut perut besar. Setelah itu kembali ke mulut. Dari mulut menuju retikulum. Dari retikulum menuju omasum. Setelah itu masuk ke abomasum. Setelah dari abomasum disalurkan menuju usus halus. Setelah dari usus halus menuju anus. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa hari ini? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavianti Sabila. Teman-teman, sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.